Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kita dari kelompok 3 mata kuliah Knowledge Management yang beranggotakan saya Muhammad Marco, lalu Mas Dani. Bersilakan untuk menyapa Mas Dani. Ya. Untuk narasumber, beliau bernama Muhammad Said Ridho, lalu tempat lahirnya yaitu 9 Januari 1998. Beliau mempunyai riwayat organisasi yaitu adalah pimpinan cabang dari IPM Kramat Jati, lalu pernah jadi pimpinan daerah IPM Jakarta Timur, lalu pimpinan wilayah IPM DKI Jakarta, lalu BMJ Teknik Elektronik UNJ, lalu BEM Fakultas Teknik UNJ. Dan riwayat pekerjaan Pusdiklat PLN Divisi Kemitraan. Baik, saya kembalikan ke Mas Marco. Silakan Mas Marco. Oke, terima kasih atas bantuannya Mas Dani. Selanjutnya langsung aja kita untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan kepada Mas Said Ridho. Halo Mas, selamat malam. Selamat malam Mas Marco. Ya, jadi apa sih sebenarnya tentang definisi, tentang perspektif dari Mas Ridho ini tentang knowledge management menurut Mas Ridho ini apa? Oke, teman-teman selamat malam semuanya. Terima kasih teman-teman dari Politeknik Jalan Jakarta ya. Iya, Jakarta. Tadi sudah perkenalan sedikit ya. Jadi sedikit kalau misalkan hari ini kan kita membahas soal knowledge management ya. Jadi definisinya itu yang lebih mudah, itu yang tadi saya sudah kasih juga sedikit paparan ke teman-teman. Itu ibaratkan manusia sama informasi. Nah, jadi yang paling gampang itu adalah membuat dua instrumen ini atau dua istilahnya dua benda ini itu saling berkaitan teman-teman. Karena di knowledge management itu kan terdiri dari knowledge atau pengetahuan, manajemen itu kan pengelolaan. Nah, jadi kurang lebihnya adalah proses membuat, berbagi, menggunakan dan mengelola pengetahuan dan informasi. Jadi itu ya, kata kunci dari knowledge management adalah membuat, berbagi, dan menggunakan serta mengelola dan informasi, itu sih. Mas Said Ridho, saya juga masih penasaran, ini kan di sini Mas Said Ridho itu dalam ranah organisasi pembelajaran ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari birokrasi, terus dari organisasi pelajaran itu pasti ada suatu kontras atau perbedaan kan gitu. Nah, perbedaan apa sih yang sebenarnya terjadi secara signifikan dari pengertian knowledge management itu tersebut? Oke, kurang lebihnya di sini teman-teman, kalau misalkan kita belajar soal knowledge management ini kan cakupannya luas, termasuk dari multidisiplin dari knowledge management tersebut. Nah, yang membedakan adalah ketika knowledge management itu diterapkan di masing-masing tempatnya, wadahnya, jadi seperti itu. Jadi ibaratnya pisau, teman-teman, pisaunya cocoknya yang seperti apa, gitu kan? Pisaunya yang misalkan ini knowledge management pisaunya. Nah, untuk apa? Misalkan benda A atau misalkan kita anggap semangka ini adalah pemerintah. Nah, knowledge management itu harus disesuaikan dengan untuk memotong semangka atau memotong istilahnya knowledge management itu harus sesuai dengan fungsi dari pemerintahan. Nah, jadi kalau misalkan yang kita lihat tadi atau yang dari Mas Marco tanyain, kalau misalkan kita ngomongin birokrasi, iya birokrasi ada, proses knowledge management yang ada, termasuk birokrasi, terus birokrat dan birokrasi, korporat dan juga organisasi. Nah, tapi yang membedakan adalah itu ruang lingkupnya. Tapi sama, semuanya fungsinya sama, itu untuk mengelola informasi. Oke. Nah, dalam suatu pengetahuan knowledge management atau pengelolaan pengetahuan itu kan ada dua jenis ya. Itu ada yang dimaksud dengan tacit dan ada juga tentang eksplisit. Yeah. Apakah ada perbedaan nih, misalkan di organisasi pembelajaran seperti yang sekarang diemban sama Mas Said Ridho kan, selaku Sekretaris Jenderal di
wilayah DKI Jakarta, IPM wilayah DKI Jakarta ya. Sama kalau misalkan Mas Rido kan tadi udah dijelaskan juga pernah di diklat PLN ya. Nah itu ada perbedaan ada perbedaan yang sangat signifikan nggak antara jenis pengetahuan ini? Dan itu penerapannya perbedaannya biasanya apa sih? Gitu, di antara tacit sama eksplisit. Nah, kalau misalkan kita lihat dari pembagiannya, tacit sama eksplisit itu istilahnya berbeda. Nah, kalau tacit itu lebih ke arah mengarahkan kepada individu atau manusia tersebut. Iya. Nah, eksplisit adalah wadahnya. Jadi, ibaratnya gitu ya. Apa mau saya jelasin lebih panjang kalau salah ya? Bisa. Jadi ibaratnya kayak gitu ya teman-teman. Tacit itu individunya, eksplisit itu adalah organisasinya, wadahnya. Nah, kalau tacit itu lebih banyak menggunakan yang ibaratnya kayak pengalaman-pengalaman individu itu sendiri kayak atau manusia itu sendiri. Kayak misalkan pengalaman, terus juga pola berpikir atau hasil berpikir, terus kompetensi, terus komitmen dan juga perbuatan atau aplikasi, istilahnya lebih ke aplikasi. Nah, kayak misalkan kompetensi apa yang misalkan dari knowledge management ini bisa diolah. Nah, kapasitas individu seperti apa? Apakah dia yang mempunyai kompetensi? Oh, dia sebagai pendidik, dia sudah melakukan istilahnya namanya sudah menjalani pendidikan sebagai pendidik. Itu dia kuliah, dia bekerja juga. Nah, itu adalah tacit ya. Itu kapasitas individu. Terus pola pikirnya seperti apa. Nah, kalau eksplisitnya itu lebih ke arah organisasinya. Oke. Kalau kita ibaratkan di sekolah, tacit dan eksplisit itu adalah tacitnya guru, eksplisitnya adalah sekolahnya. Nah, sekolahnya itu seperti apa? Kayak misalkan sistemnya, oh dia sebagai guru, itu tingkatannya apa? Apakah dia guru honorer kah? Apakah dia guru tetap kah? Nah, itu dari struktur atau sistemnya. Nah, kemudian ada kultur juga. Nah, kalau kultur ini lebih ke arah kayak, misalkan kalau kita ambil dari organisasi, di satu organisasi atau tadi yang kita ibaratkan sekolah itu punya kultur apa? Apakah dia mengutamakan sekolah yang akademisi atau lebih banyak mengukir prestasi? Atau mungkin dia lebih banyak mencetak istilahnya murid-murid atau anak-anak didik yang lebih mengembangkan potensinya, jadi mengarahkan ke prestasi, terus akademisi, nilai-nilainya yang bagus dan segala macam, atau prestasi yang lain seperti masuk ke kampus-kampus gitu kan, karena kan hasil dari knowledge management atau hasil dari eksplisit itu akan ada outputnya, akan ada hasilnya gitu. Sama yang terakhir sih lebih ke arah kepemimpinan sih. Jadi fungsi dari eksplisit itu atau wadahnya itu dia akan menimbulkan istilahnya ya, yang akan mengelola di eksplisit tersebut. Jadi eksplisit bukan wadahnya, tapi akan ada yang mengelolanya. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, itu pengertian tentang tacit sama eksplisit dari Mas Rido. Nah, untuk mempraktekkan knowledge management di suatu organisasi pelajaran seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah, sekarang kan Mas Said juga wilayah gitu, itu ranahnya nggak kecil lagi, itu megangnya satu provinsi kan gitu. Nah, bila di IPM itu ada juga kan yang namanya divisi-divisi ya? Iya, ada. Ya. Kalau misalkan satu orang yang mengemban dan dia memahami satu hal yang sangat pasti gitu di satu divisi tersebut, nah, lalu orang itu keluar, kan pasti ada suatu goyangan tuh ya dalam divisi tersebut. Nah itu kalau misalkan di IPM itu gimana sih cara mengatasi hal-hal seperti itu? Oke, ya berarti itu kembali lagi ke ini sih ya, fungsi dari tacit dan eksplisit dari knowledge management sendiri. Coba buka yang metode presentasi. Nah di poin yang itu 6 ya, poin ke-6. Nah, model umum aktivitas knowledge management itu ada 4 ya. Yang gampangnya itu elemennya ada 4. Itu visi, terus proses nanti mereka mengelola knowledge management. Habis itu alat atau instrumen metodologi itu untuk mencari rumus atau formula lah istilahnya. Nah, yang terakhir itu ada perannya. Jadi kalau misalkan untuk pembentukan tacit sama eksplisit itu nanti akan dijelaskan ya. Tadi saya coba saya jelaskan tadi di di PPT. Ini teman-teman tinggal sambil baca aja sambil dipahamin. Nah, untuk visinya itu mereka akan mengembangkan apa nih di tacitnya? Istilahnya skenario masa depan dari
organisasi tersebut. Saya misalkan sebagai orang di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, saya sebagai istilahnya kadernya, orang-orang yang di dalam organisasi itu, saya harus membuat visi skenario masa depan di organisasi tersebut. Nah, terus apa yang harus dilakukan nih? Itu kan udah jadi pengetahuan saya, ini itu udah jadi modal saya ya. Jadi tingkatan dari tesis itu adalah modal. Jadi kita udah punya modal dulu nih dari individu nih. Baru kita distribusiin ke eksplisit ke organisasinya. Nah, di organisasi itu ada apa? Di organisasinya itu misalkan ada kegiatan, terus ada pengawasan, ada aksi, ada pemantauan gitu kan. Nah, itu adalah proses dari knowledge management di organisasi atau di eksplisitnya. Nah, itu menghasilkan apa? Menghasilkan kepemimpinan atau komitmen atau komunikasi. Nah, itu yang akhirnya dibangun dari knowledge management. Atau misalkan yang lebih gampang adalah dalam knowledge management itu biasanya kita membuat atau menghasilkan sesuatu sih. Jadi misalkan teman-teman kalau misalkan di kuliah itu lebih kata ya gampang apa ya, mungkin kalau kayak tugas-tugas membukukan tugas atau membukukan dari tesis sama eksplisit. Misalkan kalau misalkan penerapan di knowledge managementnya kalau di kampus ya teman-teman ya, biasanya teman-teman diharuskan kalau misalkan di kampus atau kuliah, kalian harus membuat sesuatu atau menghasilkan sesuatu dong dari ilmu pengetahuan yang teman-teman serap selama kuliah. Nah, makanya ada istilah teman-teman misalkan harus bikin tugas akhir, harus bikin skripsi misalkan, atau tugas akhir lah. Atau mungkin teman-teman nanti harus menghasilkan artikel, jurnal. Nah, itu teman-teman itu adalah knowledge management. Apapun teman-teman yang lakukan di kampus, entah itu kuliah dari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan 16. Nah, itu teman-teman mendapatkan modal dari kampus, dari eksplisit itu. Teman-teman sebagai tesitnya. Nah, hasilnya apa? Nanti teman-teman istilahnya memberikan tugas atau menghasilkan dari tugas-tugas tersebut. Kayak misalkan teman-teman disuruh buat jurnal. Nah, itu adalah hasil dari knowledge management teman-teman selama berkuliah. Istilah gampangnya kayak gitu kalau di kampus ya, kalau selama kalian berkuliah. Jadi kayak gitu, teman-teman nanti, oh ya, misalkan dengan kalian sedang mata kuliah knowledge management. Nah, kalian harus menghasilkan apa? Kayak gini nih. Yeah. Kita punya modal, kayak teman-teman kemarin punya modal tesitnya, sebagai kalian yang udah mencerap ilmu, punya individu masing-masing. Nah, saya mungkin sebagai sumbernya, sebagai datanya, data. Nah, saya ini eksplisit, termasuk kampus kalian juga eksplisit, dosen kalian juga eksplisit. Nah, kalian nanti akan menghasilkan kayak gini, misalkan, oh ini nanti akan menghasilkan tugas sebagai hasil dari knowledge management kalian. Entah itu nanti sifatnya itu literatur, atau nanti videografis, atau audiografis. Nah, itu terserah dari kebutuhan masing-masing dari kalian, atau nanti kebutuhan individu masing-masing, atau kebutuhan dari kampusnya. Kayak gitu sih. Banyak selak-beluk ya berarti ya manajemen itu sendiri. Iya. Kalau tadi Mbak Madeline juga sempat memberitahu saya kalau misalkan dia itu ingin bertanya kepada Mas Said Ridho nih. Nah, ayo Mbak Madeline, saya persilahkan nih, ada kesempatan. Terima kasih Mas Marco. Saya ingin bertanya, biasanya dalam suatu knowledge management di suatu organisasi itu biasanya ada hambatan atau kendala. Biasanya itu hambatannya seperti apa dan cara hambatan masalah itu mana? Ini di dalam organisasi IPM atau pembelajaran ya, Mbak? Spesifiknya? Oke. Ya. Mau langsung dijawab bagaimana nih? Coba ulang itu, gimana sih pertanyaannya? Itu biasanya di satu organisasi pembelajaran ada hambatan ya. Terus hambatan yang seperti apa ya Mbak Madeline? Seperti itu kan pertanyaannya? Iya, seperti itu Mas. Oh, jadi cuman bahas soal kira-kira hambatan apa ya? Iya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman dalam apa namanya ya? Dalam membuat atau kita merancang suatu knowledge management, memang pasti ada hambatan sih. Cuman yang paling banyak ditemuin, kalau sepengalaman saya yang sampai sekarang berorganisasi, itu adalah dari fungsi tesitnya atau individunya, gitu. Karena kan teman-teman, jadi ibaratnya ini yang di slide 5 itu di indikator, teman-teman, yang di indikator itu ada 3 modal yang kita perlu
untuk membuat manajemen. Yang pertama itu modal manusia, yang kedua itu modal organisasi, yang ketiga itu modal pelanggan. Nah, kalau misalkan dari modal manusia itu kan itu adalah istilahnya startnya gitu ya. Startnya, misalkan kompetensi apa, kolaborasi apa yang ingin dilakukan, koherensi apa yang ingin disamakan, atau yang ingin dicakup gitu kan. Nah, kalau misalkan udah mulai membangun di tesitnya itu, di modal manusia itu, barulah teman-teman akan membuat modal organisasi. Jadi nanti di sana di organisasi itu udah mulai tingkat kesulitannya itu berbeda. Kalau di manusia itu istilahnya kita kayak misalkan mau bagian tugas kita ngumpulin niat dulu, ngumpulin mood. Ada stepnya. Sampai juga ngumpulin mood terus tentang pengetahuan tertentu atau mencari modal itu ya tentang pengetahuan. Nah itu adalah modalnya nanti ya teman-teman untuk mendapatkan indikator membuat knowledge management. Nah kalau di organisasinya sendiri atau di eksplisitnya itu kita akan melihat kayak nanti manajemen resiko ya kan, ketika kita membuat kebijakan atau kita mau membuat knowledge management itu bagaimana kita memanajemen resiko yang ada setelah kita membuat knowledge management itu. Atau misalkan kebijakan, teman-teman kita ngomongin kebijakan, misalkan kebijakan kampus nih, kampus menawarkan peraturan bla 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 seperti ini, misalkan peraturan teman-teman harus kuliah online sampai lulus sampai lulus misalkan, teman-teman kuliah online sampai lulus. Nah itu kan bentuk knowledge manajemennya apa? Nanti dari hasil kajian atau wacana dari orang-orang kampus ini akan dilemparkan ke kampus, ke modal organisasi. Nah, dilihat itu kayak misalkan resikonya apa kalau misalkan teman-teman atau kalian yang harus berkuliah online di kampus sampai lulus. Ya, misalkan nggak akan ketemu dosen, nggak akan ada chemistry kuliahnya dan segala macam bla bla bla. Nah, itu akan terlihat nanti ketika sudah bergerak. Tapi memang yang lebih berat adalah itu tesitnya. Kalau teman-teman menemui kendala di tesit itu harus clear dari awal. Kalau udah tesit kelar, ya mungkin nanti setelah sudah ke ranah modal organisasinya atau mengelola manajemen knowledge-nya di organisasi itu akan menemui banyak solusi sebenarnya. Nah, nggak cuma sendiri, bisa aja nanti banyak orang gitu, karena kan kita juga nggak harus sendiri mengerjakan seperti ini. So, kalau di saya di organisasi, misalkan saya mau buat kajian buku tentang organisasi, saya harus mengumpulkan kajian-kajian atau literatur tentang organisasi tersebut dong. Saya mau bikin buku IPM, tapi saya harus tahu IPM seperti apa, terus pandangan orang-orang tentang IPM seperti apa, kayak gitu dong. Itu saya harus mengumpulkan kayak gitu. Bisa kan harus mengumpulkan gitu. Nah setelah itu saya kan harus istilahnya untuk mensahkan buku itu atau untuk melegalkan buku itu sebagai knowledge management, itu saya harus ini dong minta restu dari organisasi saya misalkan. Ya saya harus minta restu dari organisasi saya. Kira-kira buku ini atau knowledge management ini sudah sesuai belum dengan organisasi? Kan bisa aja nih kita bikin knowledge management tapi tidak sesuai dengan realita yang ada di knowledge management itu, karena kita ngomongin data. Knowledge management itu ibaratnya kayak bilangan binir 0 sama 1. Ya kalau nggak 0 ya 1. Jadi memang sifatnya data. Itu antara truth dan bukan kebenaran gitu. Jadi antara benar dan tidak aja. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Jadi mutlak lah sifatnya. Nah, setelah itu tadi Mas Dani kayaknya udah cepet mau nanya ya kan? Nah, gimana tapi sebelumnya ya, Pak Madeleine atas jawabannya? Ya cukup ya, alhamdulillah ya. Oke, udah terjawab lah ya. Nah, sekarang kan Mas Dani nih. Mas Dani dari tadi udah memangut-mangut, dia nggak sabar mau nanya pada Mas Dani selaku OP kita di sini. Saya persilakan. Ya, terima kasih kesempatannya Mas Marco sebagai moderator. Izin kepada Kak Said mau izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani Iskandar dan saya dari kelas C Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. Izin bertanya Kak tentang knowledge management Kak. Singkat saja pertanyaan dari saya Kak, yaitu tentang apa sih Kak dampak dari penerapan knowledge management baik itu di organisasi ataupun di lingkungan IPM. Silakan Kak. Terima kasih. Oke, langsung jawab. Yo.
Oke, langsung ya. Jadi kalau misalkan apa ya dampaknya, lebih banyak sih kalau dampaknya. Tarik. Sorry. Lebih banyak sih ke arah dampaknya itu. Kenapa knowledge management itu dibutuhkan di setiap organisasi ya? Mungkin kalau itu pemahaman saya secara pribadi, opini saya. Kenapa knowledge management itu dibutuhkan di setiap organisasi? Bahkan kalau misalkan kita melihat di skala birokrat dan korporat, itu sudah harus ada. Karena apa? Karena ini untuk merekam jejak atau historis, misalkan ya lebih dari historis lah sebenarnya. Historis kan lebih ke sejarah, tapi memang ada catatan lain selain sejarah. Kayak misalkan ilmu pengetahuan apa yang digarap oleh teman-teman atau organisasi tersebut, itu direkam jejak, diarsipkan, misalnya seperti itu. Nah, itu kan fungsi dari knowledge management, teman-teman. Nah, dampaknya lebih banyak ke arah yang lebih, kalau menurut saya sih lebih ke arah kemajuan ya. Kemajuan mungkin beragam sih, ada yang majunya ke depan, ada yang majunya selangkah doang. Tergantung dari bentuk hasil dari knowledge management tersebut. Ibaratnya gini teman-teman, saya di organisasi, atau teman-teman mungkin nanti di BEM, atau yang nanti ikut senat istilahnya, kita di organisasi, nah kita nggak cuman bikin kegiatan doang dong istilahnya. Nah, itu adalah fungsi knowledge management. Itu bisa sebenarnya cuma kegiatan aja atau aksi aja, tapi ada yang lebih baik daripada itu, atau yang lebih mengajukan, yaitu misalkan kita mengedepankan visi knowledge management itu, fungsinya dari knowledge management. Kayak misalkan saya dalam organisasi, saya harus menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat, istilahnya seperti itu. Nah, itu adalah fungsi knowledge management. Saya harus membuat istilahnya literatur, atau mungkin buku, atau mungkin bahan bacaan, entah artikel atau jurnal, yang nanti itu akan menjadi istilahnya petunjuk lah, ini bahasanya agak ini banget, petunjuk kayak apa aja, bukan petunjuk sih, lebih ke arah pedoman, atau mungkin dalam kalau organisasi kan lebih banyak kita ke pedoman, atau yang paling gampangnya itu ADART. Atau ada namanya ADART, anggaran dasar. Jadi kalau misalkan di kampus itu ada namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, atau misalkan haluan organisasi. Nah, itu biasanya itu udah ada. Jadi teman-teman di organisasi itu nanti semuanya punya ADART-nya apa, misalkan anggaran dasarnya itu istilahnya kayak mencakup dengan aturan-aturan di organisasi. Seperti misalkan saya di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ada anggaran dasar yang mengatur tentang umur saya selama aktif di organisasi tersebut. Makanya adalah misalkan setelah 24 nggak boleh lanjut. Nah, itu kan adalah bentuk knowledge management, kasih aturan yang dimuat dalam bentuk yang dicetak dan ianya diketahui oleh banyak orang, itu adalah knowledge management. Sama seperti mungkin kayak misalkan videografis yang bentuknya selain buku ya, videografis tentang sejarah misalkan organisasi saya. Nah, itu adalah bentuk dari knowledge management. Jadi memang dampak lebih banyak ke arah yang ke kemajuan. Jarang sih teman-teman yang gunakan knowledge management juga, sebenarnya walaupun ada sih, jarang sih, tapi saya lihat yang menggunakan knowledge management itu untuk arah yang negatif sebenarnya. Tapi sebenarnya walaupun sedikit tapi ada. Mungkin ada kayak misalkan dia lebih melayangkan protes atau lebih ke arah istilahnya mengekang kebijakan, menentang kebijakan gitu kan. Itu termasuk juga bisa dilakukan di multidisiplin ini gitu. Jadi kan ini ilmu multidisiplin ya. Jadi bisa diterapkan di mana aja. Tapi memang yang lebih banyak menggunakan Ajib? Ya sangat jelas Mas Marco. Terima kasih Kak. Oke. Atas jawabannya. Nah, saya penasaran nih jadinya nih Mas. Kalau misalkan di suatu birokrat atau perusahaan itu, jika ada suatu gap ketika satu ahli ilmu gitu kan dia keluar tuh dari suatu perusahaan tersebut. Nah, itu pasti ada gap kan. Nah, itu perusahaan itu tinggal merekrut yang memiliki ilmu yang sama gitu. Kalau misalkan peraturannya yang tadi Mas Said bilang kan ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu ya. Itu bisa nggak sih kalau misalkan di organisasi pembelajaran seperti EPM ini langsung aja gitu masukin orang yang punya ilmu seperti orang yang keluar tadi gitu? Ya penasaran juga jadi gitu. Iya. Paham maksudnya. Maksudnya saya paham sih. Jadi gini sih sebenarnya.
kalau misalkan di birokrat atau di perusahaan, di korporat ya, kalau ngomong perusahaan ya, kalau pemerintahan saya mungkin nggak mau, kalau banyak kalian yang lebih paham kan, kalian lebih ngebahas soal administrasi negara kan. Iya. Kalau saya ngebahasnya korporat lah, atau perusahaan, karena saya kemarin juga kebetulan di Pusdiklat PLN. Memang Pusdiklat PLN ini kan lebih fokus ke arah pendidikan dan pelatihan yang ada di BUMN, termasuk yang lebih utama adalah di PLN ya. Nah, itu tadi benar, kalau misalkan bahasa kita di Pusdiklat itu, kalau kata Marco tadi benar ada gap. Nah, gap itu terjadi karena apa? Karena teman-teman setelah kita melihat dari sisi sumber daya manusia, misalkan, tadi kan ngomongannya sumber daya manusia. Nah, kita yang pertama dilakukan untuk menutupi kekurangan dari SDM tersebut, itu ada namanya analisis kebutuhan. Yeah. Nah, sebelum kita melakukan proses pelatihan, pendidikan, itu semua kita harus melakukan yang namanya analisis kebutuhan. Nah, hasil dari analisis kebutuhan tersebut, kalau di birokrat, itu nanti ada namanya gap, benar, namanya gap, kurang lebih gap. Kita anggap saja ya, gap ini adalah salah satu halangan atau hambatan untuk perusahaan ini, kenapa nggak sampai sekarang tuh nggak ada kemajuan atau yang signifikan gitu majunya, karena ada gap tersebut. Nah, maka dari itu setelah kita melakukan analisis kebutuhan, akan ada deh itu istilahnya, kayak misalkan pelatihan apa yang cocok untuk untuk menutupi gap tersebut. Misalkan tadi yang kayak Mas Marco bilang, kalau misalkan ada satu ahli, misalkan kita sebutlah istilahnya ahli, ibaratnya ahli listrik tenaga nuklir, istilahnya di PLN, dia tidak bekerja lagi di PLN, misalkan. Nah, untuk menutupi gap ahli dari tenaga nuklir ini tutup, kita harus melakukan banyak pelatihan atau mencari orang-orang yang berkompetensi di arah tenaga nuklir. Nah, itu adalah fungsi dari knowledge management juga. Nah, dari knowledge management itu kita membuat nanti misalkan dari hasil analisis kebutuhan, kita membuat nanti hasilnya yang paling cepat ya ini. Hasil dari analisis kebutuhan itu menemukan gap. Setelah kita menemukan gap, kita akan melakukan pendidikan dan pelatihan atau diklat lah istilahnya. Kita akan melakukan diklat. Lalu orang-orang yang ikut diklat ini harus juga punya kompetensi. Kayak tadi yang di tesit ya, harus punya kompetensi, harus punya peranan, nilai-nilai, gitu kan. Juga mungkin harus punya keilmuan yang jelas, gitu kan. Nah, itu harus dibutuhkan. Jadi biar sesuai dengan hasil analisis kebutuhan untuk mendapatkan gap tersebut. Oke. Itu sih. Ya. Jadi setelah ada gap tersebut, maka organisasinya akan melakukan pelatihan ya? Ya, kurang lebih itu adalah bentuknya, bentuk dari knowledge management-nya. Setelah itu baru dilihat outputnya, dan itu bisa mengisi gap tersebut kan gitu ya? Iya. Nah, itu dari saya. Kalau misalkan dari Mas Owen gitu, ini Mangut nih, ngantuk. Ayo, Mas Owen. Monggo. Ya, saya ada pertanyaan sedikit buat Mas Wahid. Tadi kan disebutkan jarang ada yang menggunakan knowledge management untuk hal-hal yang negatif. Nah, dari hal-hal negatif ini, lebih tepatnya ke per individu atau ke organisasinya, Mas? Jadi tujuannya tuh lebih ke semua organisasi yang melakukan hal negatif atau bagaimana gitu, Mas? Tadi sih pertanyaan saya. Oke. Tadi ya kalau karena negatif ya, kita ambil studi kasus aja berarti biar gampang pahamnya nih. Kita ambil studi kasus, misalkan kasus soal buzzer, misalkan buzzer atau orang-orang yang biasa menggunakan medsos untuk hal-hal yang negatif, buzzering atau misalkan apa sih kalau misalkan netizen itu kalau istilahnya lagi Pak. Buzz kan kayak dari kata lebah itu mengganggu ya. Jadi kalau misalkan dalam hal buzzering di media sosial itu juga bisa kita ambil dari knowledge management. Tacitnya adalah pelakunya atau individunya, eksplisitnya adalah media sosial yang mereka gunakan. Kayak misalkan kita mengambil kasus atau studi kasus dari, ya ini agak sensitif sih isunya. Misalkan kita ngambil kasus misalkan dari pemilihan umum ya 2019 kemarin. Nah, adalah misalkan teman-teman buzzering yang atau orang-orang buzzer atau netizen yang buzzer
itu mereka menggunakan knowledge management juga teman-teman sih. Jadi mereka menggunakan media sosial seperti yang lebih utama itu sih memang media sosial di Instagram, Facebook, Twitter sih memang Twitter juga. Nah itu adalah bentuk knowledge management juga. Tapi untuk hal yang negatif atau kurang baik lah, atau sebenarnya kurang bermanfaat lah. Sama ada komponennya juga teman-teman. Ada komponen seperti tacitnya ada, eksplisitnya ada, gitu kan. Ada, tapi tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat aja istilahnya gitu. Kan ada ketika mereka menulis di sosmed, ada dong tulisan. Nah itu kan tulisan itu atau misalkan mereka memaparkan sebuah opini itu kan jadi data juga. Atau mereka mengeluarkan opini atau lebih banyak mengeluarkan tentang penerapan atau opini secara individu. Nah itu juga sebenarnya adalah bentuk dari knowledge management. Bahkan mungkin ada yang sampai nggak cuma setingkat buzzering ya, bahkan sampai ada yang bikin buku yang sifatnya hoax ya. Ada ember. lanjut. Itu misalkan sampai ada yang bikin buku atau bikin video grafis tentang isu tersebut. Nah itu kan juga termasuk knowledge management, cuman kita kembalikan lagi ke arah fungsinya untuk apa. Nah itu mungkin fungsinya untuk hal yang tidak positif ya, lebih ke arah negatif. Ada mungkin. Dan kenapa knowledge management ini tidak dibagi lah? Mungkin karena bukan fungsi sih. Jadi belum ada orang-orang atau lembaga tertentu yang menyuarakan atau mengutamakan soal pentingnya mereka mengelola knowledge management ini. Mungkin sudah ada ya, kalau misalkan kita lihat di Kominfo kan ada kayak misalkan kita peka terhadap isu-isu hoax. Nah itu kan juga termasuk adalah bentuk kita mengelola manajemen atau knowledge management tersebut. Bagaimana kita mengelola ke arah yang lebih bermanfaat, yang lebih positif. Itu kita menggunakan media sosial lah, entah kita menggunakan literatur yang lebih kredibel lah, gitu kan. Nah itu mungkin bisa dikampanyekan lagi atau dikampanye lagi lah sama orang-orang lembaga tersebut. Itu sih. Jadi tadi yang dibilang Mas Ed itu sebenarnya contohnya mereka melakukan pelatihan dilakukan oleh satu organisasi tertentu gitu ya. Saya nggak mau menyebut organisasinya karena kalau saya hilang kan nggak mau gitu saya. Itu mereka melakukan pelatihan sosial media dan itu nggak cuma hanya itu melakukan cara mengkritik, mempelajari algoritma sosial media untuk melakukan gangguan-gangguan atau ya mengganggu lah, sifat yang mengganggu di sosial media seperti itu ya. Nah itu gimana Mas Owen? Ini cukup jelas sih penjelasan dari Mas Wahid. Terima kasih Mas Wahid. Cukup ya, berarti ada yang kurang sedikit. Mas Iqbal, ada yang mau ditanyain nggak? Kali aja mau nanya pakai bahasa Jawa sekalian mempromosikan budaya gitu kan? Ya, saya kelonger. Cek. Ya, jelas. Ceknya jelas. Gilirannya nanti putus. Terima kasih semuanya Mas Marco, Mas Dani, Mas Said, Mas Owen, dan juga Mbak Lukna, sama Mbak Maidani juga untuk kesempatan ini. Dan saya mau bertanya kepada Mas Said tentang organisasi IPM ini. Seperti yang kita tahu bahwa organisasi IPM adalah organisasi yang besar yang dimana mungkin terdapat cara sendiri atau cara khusus untuk meningkatkan budaya berbagi pengetahuan, utama antar sesama anggota ya Mas. Nah, pertanyaan saya ini, menurut pengalaman Anda pribadi, apa saja upaya yang dilakukan para anggota ini untuk meningkatkan budaya? Budaya di sini adalah budaya berbagi pengetahuan, budaya berbagi informasi, budaya melakukan komunikasi yang sehat, entah itu lewat rapat rutin atau sebagainya. Dan saya ingin tahu gimana upaya menurut pengalaman Anda pribadi, Mas. Mengenai budaya nih, tadi ngomongin budaya jadi kepancing bahas budaya nih. Iya. Oke. Ayo Mas Said, mangga. Itu bagus banget pertanyaan ini, soalnya agak sulit nih. Tapi memang kalau kita ngomongin budaya, itu ada sih nanti teman-teman. Itu adalah lebih ke arah hasil dari fungsi knowledge management itu sendiri. Nah kalau misalkan budaya itu memang
kalau budaya organisasi, kalau misalkan kita, bukan misalkan sih, kalau saya ambil dari, kalau misalkan saya ambil dari budaya organisasi, itu kan yang biasanya terjadi di, atau kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh anggota organisasi tersebut. Nah, tadi lebih ke arah menciptakan atau bagaimana tadi kalau Iqbal maksud? Upaya untuk meningkatkannya, Mas. Iya, sorry putus-putus. Upaya untuk meningkatkan budaya ini gitu loh, Mas. Oh, upaya untuk meningkatkan, oke. Iya. Kalau kita ambil dari fungsi budaya itu sendiri, fungsi budaya itu kan kalau di organisasi itu pasti ya dong berkaitan dengan sosial, karena isinya juga orang-orang di organisasi itu, bukan mesin gitu kan. Jadi dibutuhkan budaya itu sendiri. Sama seperti perusahaan juga, atau pemerintahan. Kita punya budaya untuk apa? Untuk istilahnya lebih mewarnai kinerja. Nah, upayanya itu lebih dengan cara seperti apa? Kalau menurut saya sih di organisasi, selama saya berorganisasi, budaya yang diterapkan itu mungkin sekarang sudah bagus. Bahkan ada budaya yang sampai sekarang masih dipegang teguh, atau masih ada, atau masih dijalankan. Sama seperti kehidupan masyarakat adat lah. Budaya itu kan dipegang teguh, dijalankan. Makanya itu masih ada budaya tersebut. Di organisasi pun seperti itu. Ketika budaya di organisasi tersebut masih dijalankan, masih dilaksanakan, masih dilakukan, nah maka budaya itu masih berfungsi atau masih mempunyai sifat fungsional yang sangat bagus lah, istilahnya mumpuni, makanya sampai sekarang masih dipertahankan. Nah, untuk upaya meningkatkannya adalah kita kembali lagi mengkaji tentang budaya tersebut, mengkaji budaya tersebut, lalu kita memperbaharui atau mengupgrade istilahnya. Nah, itu kan adalah bentuk knowledge management juga teman-teman. Kalau kita mengambil misalkan analisis kebutuhannya adalah kita ingin membuat budaya organisasi yang kekinian. Nah, gapnya apa? Organisasi kita yang lama sudah out of date atau sudah kuno lah istilahnya, sudah tidak sesuai lah dengan kondisi organisasi yang isinya teman-teman milenial, bahasa seperti itu. Nah, untuk membuat atau untuk mengupayakan peningkatan dari budaya tersebut, maka kita harus seperti apa? Nah, setelah kita menganalisa kebutuhan kan kelihatan tuh, ya kan? Oh, kita selama ini masih kurang teman-teman milenial yang kita garap kesehariannya seperti apa. Nah, makanya kita garap dulu nih, misalkan di kondisi organisasi yang isinya anak-anak muda sekarang yang istilahnya udah nempel banget sama ilmu pengetahuan atau gadget ya istilah kita kan. Gadget kan juga termasuk ilmu pengetahuan ya, entah nanti dipakai sesuai fungsinya apa enggak. Tapi yang bersifat kental dengan teknologi lah istilahnya. Nah, kita ingin membuat budaya seperti apa nih? Misalkan kita membuat budaya milenial yang melek dengan informasi atau teknologi. Kita mulai tuh dari misalkan, oh ya kita menggunakan semuanya serba digital atau kita digitalisasi organisasi ini. Mari kita istilahnya kita fungsikan organisasi ini sebagai organisasi yang melek digital istilahnya seperti itu. Akhirnya kita membuat apa? Nah, dari fungsi knowledge management itu kita buatlah pelatihan seperti kita menggunakan gadget atau menggunakan teknologi informasi ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan organisasi, untuk mengelola informasi-informasi yang ada di organisasi. Nah, itu kan ada upaya juga untuk meningkatkan budaya. Jadi lebih banyak ke arah mewacanakan, lalu beraksi dan evaluasi sih. Jadi kalau misalkan kita di bahasanya agak berat nih kalau ngomongin pendidikan. Jadi istilahnya kalau di pendidikan itu kita sudah ke tingkatan, kalau kognitifnya itu kita sudah melakukan aplikasi dan juga analisis, baru sintesis, gitu kan istilahnya seperti itulah. Jadi kalau misalkan untuk meningkatkan budaya itu juga sebenarnya nggak sembarangan. Mungkin orang-orang kan selama ini ngeliat kalau budaya itu cuma hal-hal yang biasa mereka lakukan, akhirnya jadi kebiasaan, jadi budaya gitu kan. Tapi enggak, budaya itu sebenarnya orang-orang yang
dulu sudah mencanangkan budaya, mereka akan melihat oh di masa depan mereka akan menjalankan budaya ini akan nanti akan muncul deh budaya baru gitu. Jadi budaya ini berkembang sih teman-teman. Menyesuaikan zaman juga. Iya, menyesuaikan zaman sih lebih tepatnya sih. Kayak gitu. Jadi upaya peningkatannya juga nggak cuman orang-orang yang hanya melakukan itu sebagai kegiatan sehari-harinya aja gitu kan. Tapi juga ada wacana, terus juga mungkin nanti ada kajian. Setelah itu kan nanti baru ada aksi. Istilahnya kayak gitu lah. Jadi berulang-ulang terus, makanya budaya itu akan terjadi sih. Jadi nggak akan nutup sih, pasti budaya akan istilahnya apa? Akan berkembang. Dan akan selalu didiemin bertingkat. pun sekalian ya. Iya, didiemin pun akan tetap berkembang gitu kan. Karena sesuai dengan fungsi itu. Makanya kalau misalkan di budaya sih, kalau misalkan di organisasi itu lebih ke arah berkembang dibandingkan budaya yang kita lihat di kehidupan masyarakat. Kalau itu kan, iya itu kan kalau masyarakat kita bilang kan beda ya budayanya. Budaya masyarakat sama budaya organisasi beda. Mungkin itu kayak kalau kurang jelas mohon maaf nih saya soalnya bukan anak seni budaya. Gimana Mas Iqbal? Jelas Mas, luar biasa Mas. Ya. Mantap ya. Nih dikit lagi Mantap, jadi mantap, asisten mantap. dosen ini. Mas, Izin bertanya teman-teman kepada Pak Said, Iya, silakan. manfaat dari implementasi pengetahuan dalam suatu organisasi. Manfaat dari kompetensi ya. Kompensasi. Manfaat dari implementasi pengetahuan. Tadi ini pertanyaannya serupa sama siapa ya? Owen, Mas Owen nih. Manfaat ya. Cuma kalau dia dampak ya. Iya. Kalau implementasi ada, bisa sih. Lebih kalau implementasi kan bahasanya lebih ada produknya lah istilahnya gitu ya. Iya. Iya, kurang lebih gitu ya. Soalnya hasil penerapan kan outputnya jadi masih ada. Oke. Kayak nih, ya. Turun. Nah ini kalau misalkan kita ngomongin implementasi, ya kan. Kalau misalkan hasil dari implementasi pengetahuan dalam suatu organisasi, ini kan saya ada di slide 7, itu tentang aset pengetahuan di Chief Knowledge Officer. Itu misalkan kita membuat satu aset dari hasil pengetahuan tersebut, itu bisa kita jadikan misalkan dokumentasi. Dokumentasi itu banyak, ada yang sifatnya literatur atau tulisan atau buku, ya kan. Ada juga mungkin penyimpanan atau pengarsipan atau perpustakaan, ya kan. Jadi ada aset pengetahuan dibentuk jadi tulisan atau jadi buku. Nah itu disimpan atau diperpustakaan. Atau yang paling jelas atau yang paling bisa banyak digunakan itu adalah praktek terbaik atau modul atau best practice lah bahasanya. Best practice itu atau praktek terbaik itu adalah modul itu biasanya dipakai di perusahaan-perusahaan. Lalu kalau di organisasi juga ada sih. Itu modul-modul seperti modul kalau misalkan kita ambil dari bidang-bidang yang ada di organisasi, misalkan modul sebagai kepemimpinan, ya kan? Atau mungkin saya sebagai sekretaris itu ada modulnya juga. Nah itu kan ada aset pengetahuan. Atau mungkin yang selain dari aset pengetahuan ada penukaran pengetahuan itu sendiri. Nah sifatnya apa? Sifatnya lebih banyak ke arah aksi, bukan ke arah ini ya, ke arah kayak misalkan ilmu pengetahuan yang dibukukan, misalnya kayak gitu, secara gampangnya. Itu ada publikasi itu kayak bahasa gampangnya itu kayak misalkan sifat-sifat yang seperti informasi yang ada di medsos, itu kan adalah penukaran pengetahuan ya, informasi-informasi yang seperti ada di website atau misalkan teman-teman buka, oh ini hasil artikel yang dimuat di web, itu kan hasil dari penukaran pengetahuan. Ketika si orang yang mengetahui pengetahuan tersebut mengupload tulisannya ke website, itu akan terjadi transfer ilmu atau pertukaran pengetahuan. Nah itu adalah hasil dari publikasi. Atau yang paling kita lihat atau sering dilakukan dalam proses penukaran pengetahuan itu adalah pelatihan dan pembaharuan metode.
retooling, atau misalkan satu organisasi tersebut untuk mentransfer ilmu dari orang-orang yang berilmu di organisasi tersebut itu melakukan pelatihan atau upgrading atau pembaharuan metode. Pelatihannya mungkin tentang bisa saja administrasi atau tentang kebendaharaan, atau yang paling dilihat adalah dari pelatihan tersebut adalah tentang perkaderan. Perkaderan tuh istilahnya kalau di SDM itu untuk mencari karyawan-karyawan baru gitu kan, untuk mencari teknisi-teknisi yang baru, orang-orang yang berkualitas itu harus dilakukan pelatihan dulu dan pembaharuan. Lalu yang terakhir ada mentoring. Bisa sih kita lihat mentoring ini adalah proses penukaran pengetahuan yang jangka panjang. Jadi kalau misalkan kita lihat di publikasi hanya sifatnya sementara, karena kan itu hanya informasi atau mungkin pelatihan dan pembaharuan itu mungkin terbatas oleh waktu juga karena dia istilahnya sudah ditargetkan gitu kan, pelatihan dan pembaharuan. Nah, mentoring ini adalah penukaran pengetahuan atau transfer ilmu yang lebih jangka panjang. Jadi dia akan terus melakukan transfer ilmu selama dia di mentoring atau dia membuat atau mengerjakan mentoring tersebut. Jadi misalkan saya sebagai senior istilahnya, senior istilah di organisasi, saya akan mentransfer kepada junior saya harus melakukan mentoring gitu. Kayak sering ngumpulin mereka, ngajakin ngopi, gampangnya gitu. Terus saya menjelaskan tentang visi dari organisasi tersebut secara sehari, 2 hari, atau seminggu sekali dalam 1 bulan. Itu kan adalah proses penukaran ilmu juga, ada transfer ilmu. Kayak gitu sih, itu implementasi dari pengetahuan yang ada di organisasi ya, kalau ya saya rangkum. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan kita melakukan knowledge management di suatu organisasi, terjadinya perputaran ilmu, gitu ya. Berdasarkan penukaran ilmu yang terjadi di organisasi. Dari yang nggak tahu jadi tahu gitu ya. Nah itu bisa kita ketahui di sini knowledge management itu banyak sekali. Bahkan bukan yang biasa kita bahas tentang birokrasi gitu. Itu udah banyak, dan kita bahas tentang organisasi ternyata nggak kalah banyak ya saat beluknya dari birokrasi. Begitu loh. Tadi udah dikasih tahu sama Mas Said kalau misalkan ada suatu gap tentang keterkosongan ilmu di suatu organisasi seperti organisasi IPM, maka harus dilakukannya pelatihan-pelatihan sehingga output dari pelatihan tersebut bisa mengisi gap yang ada di suatu organisasi, misal seperti itu. Lalu manfaatnya tadi juga sudah diberitahu oleh Mas Syahid, itu adalah untuk melakukan pertukaran ilmu yang misalkan di IPM itu ada apa Mas? pelatihan tentang keislaman lah ya, kita di sini Muhammadiyah soalnya kan, tentang keislaman. Jadi kan kita bahas Muhammadiyah. Nah, tentang keislaman terus bisa dibagi ilmunya, ditukar ilmunya kepada orang-orang yang melakukan penelitian terhadap pendidikan formal seperti itu ya Mas. Ya. Nah, itu sedikit analisa dari saya gitu ya. Nah, teman-teman semuanya di sini sudah beserta hadir. Saya ucapkan terima kasih. Di sini kita udah melakukan meeting selama 1 jam lebih. Di sini bagi penilai Ibu Dian, saya selaku perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan maaf banyak kesalahan dalam melakukan wawancara kali ini yang terkendalakan oleh internet juga. Oke, mungkin hanya itu saja dari kelompok 3. Saya ucapkan mohon maaf. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera semuanya. Salam sehat semuanya.